akhirat bagi barang siapa yang beriman dan melakukan amal soleh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib diibadahi selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Bagi barang siapa yang mengikuti petunjuknya, saya akan mendapat kebahagiaan dan kemuliaan yang abadi. Masih ada di belakang. Ibu-ibu rahimakumullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah. Hari ini adalah pelajaran dari Ustadz Yayat Supriyatna mengenai tuntunan sholat sunat rawatib yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, kepada Bapak Ustadz yang alhamdulillah pada saat ini sudah hadir di hadapan kita, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Yayat Supriyatna SAG SPDI. Terima kasih, kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Para jemaah, Bapak Ibu, ikhwatul iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, Pak Haji, Kasasahibul Bek, Bu Hajah semuanya, ya. Mudah-mudahan tas damang Pak Haji, tinggal sedikit lagi Bu, kita doakan ya Pak Haji, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat. Kedah sehat Pak Haji, perjuangan masih panjang ya. Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya datang ke sini dengan niat yang ikhlas. Ikhlas Bu, niatnya ke sini? Ikhlas. Karena niatnya ikhlas, maka insya Allah doanya pun tidak akan salah Bu ya. Ketika Bapak Ibu berangkat dari rumah datang ke sini, melangkahkan kaki kanan sambil terucap di lisan kita sebuah doa, Bismika Allahumma ayat. Apanya? Apa deh Bu? Ngawartosan. Pilih tadi lebat tunga kedah nama bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang lima bismika Allahumma ya mutu. Saikna kursi di pengker hanya kipas kawas pegutan. Baik Bapak Ibu sekalian, nah tema yang akan kita bahas pada kajian kita siang ini, tuntunan sholat sunnah rawatib ya. Ini sudah dibuatkan di buku dulu Bu ya. Saya fotokopi lagi, khawatir ibu-ibu tidak mau bukunya, efeknya itu sebenarnya. Untung di fotokopi. Ya, baik. Dulu kita sudah menjelaskan, nah terkait dengan cara zikir ba'da sholat Bu ya. Kemudian tuntunan berdoa, gitu. Nah, sekarang dilanjutkan setelah sholat wajib 5 waktu, kita semua disunnahkan, dianjurkan, diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunat rawatib. Ya,
Nah, dari tema ini ada beberapa bahasan, Bu. Yang pertama tentang pengertian sholat sunat rawatib. Yang kedua, ketentuan pelaksanaan sholat sunat rawatib. Ya, yang ketiga, keutamaan sholat sunat rawatib, dan yang keempat ya, sholat sunat ya yang tidak disunahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam istilah yang lain, sholat sunat rawatib itu disebut juga dengan nafilah. Ya, seperti sholat sunat tahajud disebut nafilatul lak. Apa artinya, Bu? Ibadah tambahan. Ya, nafilatan artinya ibadah tambahan dari yang wajib. Nah, secara fikih ya, ini secara fikih ibadah itu sunnah. Ya, apa pengertian sunnah itu, Bu? Dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Nah, sehingga dengan pengertian ini banyak orang yang beranggapan gen bae da sunat ieu teu kudu salat sunat. Ya, teu digawe oge henteu dosa. Ya. Nah, untuk kita ya sebagai umat Rasulullah, nah pengertian tadi kita rubah. Ya, betul tadi secara fikih seperti itu. Ya, hanya sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak kita rugi. Ya. Allah berfirman kan, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Sami-sami, Bu, Pak. Perintahnya memakai kalimat taatah. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu mutlak wajib hukumnya. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi sholat ini merupakan ibadah yang paling pokok, ibadah yang paling utama. Kalau dalam bangunan diibaratkan tiang penyangga, maka ada hadis as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiang agama, seperti tiang dalam sebuah bangunan. Ya, adanya bahan-bahan yang lain yang menempel, ada kaca, ada langit-langit, ada genteng, semua itu diantaranya karena ada tiang penyangga. Gitu ya. Nah, demikian pula sholat. Ya, sholat dikatakan imaduddin, artinya tiang agama. Jadi yang lain itu akan tegak, akan ada kalau didasari dengan sholat. Contoh begini nih, Bu. Nih, ini apa? Spidol ya. Coba kalau ini dipegang dengan 5 jari. Misalnya kalau jari ini apa namanya? Ini kelingking lepas, masih bisa terpegang? Ya, misalnya ini kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Misalnya kelingking ini ibaratnya haji dilaksanakan. Ya, ini kan suatu Islam ya, isbidol. Katakan sebagai Islam. Ya. Lepas kelingking haji tidak terlaksana, masih ada Islamnya? Masih ada spidolnya? Masih terpegang. Yang kedua, yang keempat apa, Bu? Saum. Tidak saum Ramadan. Ya, masih terpegang? Masih. Kemudian berikutnya tidak zakat, masih terpegang? Masih.
Tapi kalau yang kedua hilang, lepas. Gitu ya. Makanya harus mengatakan man taroka sholah faqad kafar. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah. Begitu. Nah, jadi sholat ini merupakan ibadah yang paling pokok, ibadah yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya, tidak boleh dilalaikan, apalagi ditinggalkan. Sesibuk apapun, ya, sekeras apapun sakit yang kita alami, sholat jangan ditinggalkan selama kita masih sadar. Ya, Bapak Ibu biasanya punten, ya, dikesakan kita sakit masuk ke ICU, seranteng kayak tadi. Ya, tapi ya masih sadar, masih emut, maka selama itu kita tetap wajib melaksanakan sholat kalaupun dengan isyarat. Ya. Nah, upami lamun tos teu emut di bumi alam, tos teu tiasa ngiceup acan, tos teu tiasa ngarenghap acan, nah baru eta mah salat. Gitu ya. Nah, jadi sholat mah teu aya qada. Ya, sholat mah teu aya qada jeung teu aya pijah. Ya, tadi itu. Kalau saum boleh ditinggalkan ya. Kalau kita sakit atau dalam perjalanan boleh kita berbuka dan diqada pada bulan-bulan yang lain. Kalau sholat tidak bisa. Ya. Tadi dulu Bu Rasulullah, ya, ketika berperang, ai perang kapungkur, selain perangnya kan benten. Kapungkur mah berperang langsung, ya, berhadapan dengan musuh main pedang. Tadi itu Bapak ya. Nah, ketika perang campuh, Bu, sholat tetap masih diwajibkan, bayangkan. Maka muncullah dalam hadis itu ada bab sholatul khawf, sholat ketika takut, ketika berperang. Begitu. Tapi kan kerperang wajib dikir pada sholat. Gitu. Ini menunjukkan bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan kalaupun dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Gitu Bu ya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan keun wae kegering mah teu kudu salat, engke di kodoan, di pitjahan. Nah, itu sudah menyimpang dari aturan yang benar. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan sholat wajib, ya, tidak ada yang sempurna. Ya, saya ulang ya, ketika kita melaksanakan ibadah sholat diantaranya dan ibadah yang lainnya, tentu tidak ada orang yang sudah sempurna. Cung saha anu sholatna parantos sampurna Bu? Cung. Ada? Ya. Ya. Jadi kalau Abu Bakar saja sebagai sahabat Rasul hanya seberapa Bu? Ya. Menurang 1% ya keusuhan kesempurnaan sholat kita. Jadi intinya ya, sholat yang kita laksanakan, sholat wajib itu tidak ada yang sempurna. Nah, karena sholat wajib kita tidak ada yang sempurna, maka disempurnakanlah dengan sholat sunnah. Ya. Ini hadisnya Bu. Ya, Rasul bersabda, ini hadis Imam At-Tirmidzi ya. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Bahwa yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat min amalihi, dari amalnya, sholatuhu yaitu sholatnya. Saum kita akan dihisab, zakat kita akan dihisab, haji kita akan dihisab. Namun sebelum semua itu, maka sholatlah terlebih dahulu yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. Kenapa? Karena sholat ini menjadi barometer, sholat ini menjadi penentu beres dan tidaknya diterima dan tidaknya amal-amal yang lain.
Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila beres salatnya, maka sungguh dia telah beruntung, wa anjaha, dan lulus. Ya. Wa in fasadat, namun apabila rusak salatnya, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah celaka dan rugi. Fa inin taqasa min faridati syai'an, maka apabila terjadi kekurangan min faridatin, dari ibadah-ibadah fardu itu, syai'an, sedikit saja ada kekurangan. Misalnya sholat kita, pertama kurang kehusuannya, ya, kemudian gerakan-gerakannya ada yang salah, bacaannya balelo, gitu ya. Atau misalnya banyak kekurangan-kekurangan lain. Nah, ketika dalam sholat yang wajib itu banyak kekurangan, qala rabbut tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman, ungduru hal li abdin min tatawin. Ini nanti Bu pada yaumil hisab, ya, ketika misalnya malaikat membuka ibadah kita, duhurnya, ya, misalnya subuh tadi 90, lihat duhurnya, oh 70, ya, pas KKM. Asar, aduh, ya di bawah standar KKM ya, pabaliut serang pada uih. Maghrib capek, wah, iya mah menang cepil monyet, ya. Isya komo, ya, banyak kurangnya. Ketika banyak kekurangan, maka Allah berfirman, ungduru, wahai malaikat, coba lihatlah oleh kalian, hal li abdi min tatawuin, apakah hambaku itu ada salat sunatnya? Coba lihat rawatibnya, dibuka, oh ada, ya, rawatibnya ada, duhanya, oh ada, kemudian tahajudnya, ya lumayan lah, sekali misalnya, ya. Ayuk milu biha man tasaqqasa minal fardhah, maka disempurnakanlah biha dengan sholat sunat itu apa-apa yang kurang dari sholat fardu tadi, ya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, kemudian amal-amal yang lain pun seperti itu, gitu ya. Jadi yang disempurnakan itu bukan hanya sholat wajib dengan yang sunnah saja, yang lain pun sama. Misalnya saum Ramadan disempurnakan dengan saum sunnah, ya. Zakat kita disempurnakan dengan sedekah infak harian. Kemudian haji juga disempurnakan dengan umrah. Jadi intinya semua ibadah-ibadah sunnah itu merupakan ibadah tambahan yang fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan ibadah fardu. Sholat sunnah berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Jadi lamun ibu nges ngarasa sampurna sholatna, teu kudu sholat sunnah, ya, betul Pak ya? Upaya Bapak Ibu sampurna, ya, sudah sempurna sholat wajibnya, tidak perlu sholat sunnah, dan sampurna, ada campurna kenal. Nah, hanya sebaliknya, lamun orang ngerasa ibadah kita ini banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan, nah, maka kita harus berupaya untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib itu dengan sholat sunnah. Ieu mah loba nu bolongna, loba nu kurangna, tapi teu sholat sunat. Dek di mana napalna tuh? Ya, nah itu. Nah, apa itu sholat sunat rawatib? Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang dikerjakan menyertai sholat fardu, ya. Nah, sholat rawatib itu ada yang sebelum sholat fardu disebut qobliyah, ya. Kalau setelah disebut ba'diyah.
qobla dan ba'da. Ya, ai qobla mah bahasa Arab, ba'da mah bahasa Arab. Ya, sebelum sudah itu bahasa Indonesia. Ya. Sami-sami kene. Ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyah. Itu istilah kita yang populernya. Nah, sekarang bagaimana ketentuan sunnah Rasulullah melaksanakan sholat itu? Ya. Nah, Rasul mencontohkan, Bu. Jadi pertama, selesai kita melaksanakan sholat wajib, kemudian kita berzikir, ya, berdoa, doa paket itu, Bu, ya. Nah, setelah itu baru kita sholat sunnah. Ya. Nah, yang tercantum dalam hadis yang sahih bahwa sholat sunat rawatib yang dicontohkan Rasul itu ada 10 rakaat atau 12 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Ya, Bu. Yo, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Qala, ia berkata, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku senantiasa menjaga apa yang diperintahkan Rasul kepadaku. Asyra rakaatin, 10 rakaat. Ya. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Fi baitihi, di rumahnya. Wa rakaataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini, Bu. Ya, itu yang 10 rakaat. Bu, ya. Biar dihapus ya, Bu. Ya. Betul, Bu, ya. Nah. Baik, Bu, ya. Jadi sholat sunat rawatib ini. Ya. Sholat rawatib. Ya. 1, 2 rakaat sebelum, ya, sebelum zuhur. Nah, dalam hadis yang kedua, lihat, Bu. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri, Rasul tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini qabdal ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh. Rawahul Bukhari. Ya. Jadi dengan hadis ini Rasulullah melaksanakan sholat sunat rawatib qabla zuhurnya itu berapa rakaat? 4 rakaat. Itu maksimal. Ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 4. Ibu nyampe mana? Anak minimal saja. Ya. 2 rakaat. Nah, jadi kalau pada hadis yang pertama, ya, Ibnu Umar senantiasa sholat rawatib qabla zuhur teh 2 rakaat. Jadi boleh 2, boleh 4. Ya. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sesudah, ya, sesudah zuhur. Nah. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian yang keempat, 2 rakaat isya. Nah, kemudian yang kelima, 2 rakaat sebelum
Ya. Jumlah berapa? 10 rakaat. Ya. Inilah jumlah rakaat sholat sunat rawatib yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Umar. Ya. Nah, kalau ditambah sebelum zuhur 4 rakaat berarti ya rawatib itu boleh 12 rakaat. Gitu. Ya. Nah, oh ya saya tinggal ini Bu. Nah, kalau ada hadis bahwa menjaga 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sudah itu hanya dhaif. Ya, saya tidak terus di sini. Jadi ba'danya 2. Ya, yang sahih itu ya qoblanya 4, ba'danya 2. Kalau 4 itu dhaif hadisnya. Nggak bisa. Kayak hadisnya. Karena Rasulullah la yada'u arba'an qabla zuhri. Rasul tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Gitu ya. Jadi hadis yang menjelaskan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya itu dhaif. Jadi kalau mau 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Jadi dua-dua dikerjakannya atau langsung 4 aja? Belum dijelaskan. Jadi jumlahnya 12. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan rawatib yang 4 rakaat sekaligus atau dua-dua sekaligus? Sekaligus 4 rakaat tanpa ada tasyahud awal. Gitu ya. Nah, karena tidak ada keterangan misalnya salam setiap kedua rakaat tidak ada. Jadi kalau dalam hadis itu ada redaksi arba'an, misalkan dalam tarawih Bu ya, arba'an 4 itu tidak ada salam. Ya, langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal gitu ya. Nah, ini 12 rakaat. Saya ulang Bu. Jadi yang 10 rakaat itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, sebelum subuh. Nah, boleh sebelum zuhur 4 rakaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kemudian bagaimana kalau ketika safar? Ya, kalau ketika safar, bolehkah melakukan sholat rawatib ini? Tidak boleh. Ya, kenapa tidak ada sholat sunat? Karena yang wajib pun dikosor 2 rakaat. Ya. Nah, yang kedua, Rasul menjelaskan setiap kali Rasul melaksanakan safar, Rasul mengatakan walam yusabbih bainahuma. Rasul tidak melaksanakan sholat sunat di antara keduanya, baik qobla maupun ba'da. Nah, kecuali ada dua sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul kalaupun dalam safar. Apa itu? Nah, rakaataini qobla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, dan sholat malam tahajud. Nah, 2 macam sholat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul kalaupun beliau dalam safar. Ya, kenapa? Karena saking besarnya pahala ya rawatib sebelum subuh. Rasul mengatakan bahwa rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya khairun, lebih baik. Ingat ya, bukan sama dengan, tetapi khairun, lebih
lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Itu tidak terbayang bagaimana banyak atau besarnya ya pahala rawatib sebelum subuh. Ya, misalnya ibu ya gaduh kekayaan tong kagok sak Kabupaten Bandung anu ibu nyalira. Ya. Wilayah Kabupaten Bandung teh nu ibu nyalira sadayana. Ya. Itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan pahala sholat sunat rawatib sebelum subuh. Khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Jadi kalau bapak ibu selama ini tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, berarti bapak ibu termasuk orang-orang yang kaya raya. Ya, orang yang kaya. Dan orang yang paling miskin itu ini orang yang suka meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Eta teh neme sholat sunatna. Komo lamun wajibna. Sasubuhna. Rasul mengatakan man sholla isya fi jama'atin. Barang siapa orang yang sholat isya dengan berjamaah, maka annama yusalli nisfal lail, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Tahu, lamun sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan kita melaksanakan sholat setengah malam. Coba ibu, lamun 1 malam ti maghrib nepi ka sabaraha jam? 12 jam. Ya. Lamun setengah malam berarti 6 jam. Tah lamun bapak ibu urang biasana sholatnya sabaraha menit, Bu? Paling lami 5 menit. Tong boroge atuh da ya 2 rakaat 4 rakaat di urang mah 23 rakaat ngan 10 menit. Bakat tingku geus pinter masuk. Ya. Komo ieu saukur 4 rakaat 2 rakaat. Ya. Nah, Rasul mengatakan barang siapa orang yang sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia sholat selama setengah malam. Berarti 6 jam. Tah sholat anu 10 menit sama dengan sholat ya selama 6 jam. So, ibu sholat 6 jam 10 rakaat. Ya. Itu pahalanya. Menunjukkan begitu besarnya. Kemudian man shalla subha fi jamaah, barang siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan sholat sepanjang malam 12 jam. Ya. Maka Rasul menjamin man shallal bardaini, barang siapa orang yang sholat pada 2 waktu yang dingin, maka dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ya. Yang terbiasa sholat pada 2 waktu yang dingin, yakni sholat asar dan subuh berjamaah, maka itu sudah dijamin masuk surga. Ya, nah ini pahala 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Maka dengan alasan itulah Rasul tidak pernah meninggalkannya, kalaupun beliau dalam safar termasuk qiyamul lailnya. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita pun seperti itu. Ya. Ulah kieu nuju teu safar tara komo safar. Ya. Nah, baik. Itu yang 10 atau yang 12 rakaat. Nah, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat luasnya. Wa an ummi habibata, ummil mukminin, dari Ummi Habibah, ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, man shalla ithnata asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin,
bunyalahu bihinna baitun bil jannah. Rawahu Muslim wa fi riwayatin tatawuan. Ya. Artinya barang siapa orang yang sholat 12 rakaat ya pada sehari semalam fi yaumin wa lailatin, 12 rakaat dalam sehari semalam. Ya. Bunya lahu, dibangun baginya, bihina dengan sholat itu, baitun fil jannah, sebuah rumah di surga. Hadisnya hadis Muslim itu. Ya. Jadi apabila kita ini setiap hari istiqomah melaksanakan sholat sunat rawatib yang 12 rakaat ini, ya, maka dijamin akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, wa fi riwayatin, menurut Imam Muslim, tatawuan, yakni sholat sunnah. Ya, itu baru rawatibnya. Kemudian nanti sholat duhanya, kemudian sholat qiyamul lail yang luar biasa. Ya, jadi banyak kesempatan, banyak cara, banyak jalan untuk menuju apa Bu? Surga, bukan menuju Roma. Jadi banyak jalan, banyak cara untuk meraih surga. Ya. Sudah masuk surga, dibuatkan gedung di surga. Wah, luar biasa. Ya. Seberapa jauh Bu luasnya? Satu gedung di surga itu luasnya situna milan, 60 mil. Ya. 60 mil tidak ke mana Bu? Tidak ke Banjar, Ciamis, Pangandaran itu 60 mil. Atuh usah jauh ini lega-lega teuing sagedung sa 60 mil kumaha ngurusna teu kudu ngurus kieu mah Bu. Capek. Ya teu kedah ngepel teu kedah sasapu kieu. Ya. Kumaha atuh ngapainna? Ya. Atuh moal kajugjug moal pae keuling di bumi ge kajugjug. Naon margina? Jadi luasnya gedung di surga itu disesuaikan dengan tingginya ahli surga. Berapa tingginya Bu? 60 hasta. Ya. Rasul bersabda bahwa perumpamaan kalian nanti di surga itu kamatsali abikum Adam, seperti bapak kalian Adam. Situna ziroan, 60 hasta. Ya. Atau 30 meter. Jadi engkemah bapak ibu teh jarangkung badak. Mual aya anu istilah apa Bu? Pernekel. Jarangkung badak kemah gitu. Jadi lamun 30 meter teh sesuai sareng luasnya surga atuh dibere sakieu mah paginya salengkah. Gitu ya. Begitu. Nah, itulah jadi Rasul menjanjikan apabila kita melaksanakan sholat dalam sehari semalam, sholat sunnah maksudnya 12 rakaat, maka Allah menjamin akan membangunkan bagi kita sebuah rumah di surga. Gitu ya. Nah, ini termasuk keutamaan. Nah, yang kedua juga ada hadis. Ya. An Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu khadimi Rasulullah, pembantu Rasul. Ya, orang yang berkhidmat kepada Rasul untuk menyediakan semua kebutuhan Rasul. Ya, di antaranya Rabi'ah bin Ka'ab itu yang senantiasa menyediakan air wudhu untuk Rasulullah. Ya. Nah, karena begitu banyak kebaikannya Rabi'ah kepada Rasul, banyak jasanya, Rasul itu orang yang sangat berterima kasih dengan kebaikan-kebaikan para sahabat. Rasul ingin membalas kebaikan Rabi'ah. Ya, faqala, Rasul bersabda, ya, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rabi'ah, telah bersabda Rasul kepadaku. Kata Rasul, hei Rabi'ah, sal mintalah. Minta kau kepadaku, mau apa?
mau rumah, mau harta, ya, mau kendaraan, naon sok nyunkeun ka Rasul. Ya, cobi lamun ibu ya dipiwarang nyuhunkeun bae kenaon Bu. Cek bapak teh sok Bu hoyong naon. Ya, kata Rasul, Rabi'ah sal sok engkau minta. Fakultu maka aku berkata, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku tidak minta apa-apa kepadamu. Ya, aku tidak akan minta harta kepadamu. Aku tidak akan minta kekayaan, jabatan, enggak. Ya, tetapi aku minta satu saja, apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu supaya aku bisa menyertaimu di surga. Luar biasa. Ya. Itulah seorang sahabat yang punya prinsip, yang punya keyakinan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, sehingga Rabi'ah meminta kepada Rasulullah supaya dia bisa menyertai Rasul di surga. Ya. Nah, faqala maka Rasul bersabda, "Aghairu dzalik, apakah ada yang lain itu? Ada yang lain enggak? Apalagi?" Ya. Qultu kata Rabi'ah, "Wa dzak, hanya itu ya Rasulullah." Qala Rasul bersabda, "Kalau begitu fa'inni an-nafs ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitu bantulah aku ya atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Rawahu Muslim. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bikathratis sujud itu dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Jadi bukan memperbanyak sholat wajib, Bu. Dan sholat wajibnya parantos tetap jumlahnya, ya, dalam sehari semalam 5 waktu berapa rakaat? 17 rakaat. Berapa kali sujud? Kan gitu, ya. Jadi yang dimaksud dengan bikathratis sujud itu, bantulah aku untuk meraih hal itu dengan kamu memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dengan hadis yang kedua ini, bahwa apabila kita istiqomah melaksanakan sholat sunat rawatib tadi tidak tertinggal, dan juga sholat sunat yang lain, ya, duhanya, kemudian qiyamul lailnya, kemudian tahiyatul masjidnya atau syukrul wudunya, maka jaminannya di samping dia masuk surga, dibangunkan sebuah mahligai atau gedung di surga, dia pun akan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, jadi nanti Pak Bu, ya, Rasul itu akan berkumpul dengan kita. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 96. Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan dibersamakan, akan digolongkan, akan digabungkan bersama para nabi, ya, ma'alladzina an'amallah, bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin, dengan para nabi, wasyiddiqin, dikumpulkan dengan para siddiqin atau orang-orang yang jujur. Di antaranya ada Abu Bakar Asy-Siddiq. Wasyuhada, digolongkan dengan para syuhada, orang-orang yang wafat syahid. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan sahabat dan syuhada yang lain. Was-sholihin, dikumpulkan pula dengan orang-orang yang soleh. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang soleh lainnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman nanti di surga. Luar biasa. Kalaupun ibadah kita
derajat ibadah kita, kualitas ibadah kita sangat jauh dibandingkan dengan ibadah para sahabat, apalagi dengan ibadah Nabi. Kan tadi orang mah senantiasa mengambil yang minimal. Rasul mah maksimal terus. Orang minimalis orang. Jadi secara kualitas, secara kuantitas amal ibadah kita ya sangat jauh. Cek pariposna jauh tanah ka langit lamun dibandingkan sareng amal Rasul. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat derajat amal kita sehingga Allah pun ridho kita dikumpulkan dengan Rasulullah begitu. Ya. Nah, jadi poin yang kedua, keutamaan kita melaksanakan sholat sunat rawatib ini nanti akan masuk surga dan digabungkan bersama Rasulullah. Gitu ya. Nah, ada hadis yang ketiga keutamaannya, ya, bahwa dengan kita memperbanyak melaksanakan sholat sunnah di antaranya rawatib itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Hadisnya Bu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna Allah ta'ala, Allah berfirman, man adali waliyan, barang siapa orang yang memusuhi wali-waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku menyatakan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi. Artinya, ya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tiada berhenti hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, termasuk sholat sunnah. Tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepadaku, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka akulah yang akan menjadi pendengarannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan akulah yang akan menjadi penglihatannya. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan akulah yang akan menjadi tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah yang akan menjadi kakinya. Artinya, apabila Allah telah mencintai seorang karena dia senantiasa melaksanakan sholat sunnah, maka pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya akan senantiasa dibimbing dengan hidayah Allah. Ya. Yang kedua, wala in sa'alani la u'tiyannahu, dan apabila dia meminta kepadaku apa saja, maka la u'tiyannahu, sungguh pasti aku akan memberinya. Artinya, dengan kita memperbanyak sholat sunnah menyebabkan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Wala in ista'adzani, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, lau idzannahu, sungguh pasti aku akan melindunginya. Ya. Nah, hadis yang berikutnya Bu, lihat bagaimana kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah menyeru kepada Jibril, ya Jibril, innallaha qad ahabba fulanan, wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, fahibbahu, maka cintailah ia. Ya. Jadi Allah memerintah kepada Jibril supaya mencintai si fulan itu. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya.
Summa yunadi Jibril fis sama. Kemudian Jibril pun menyeru ya di langit. Wahai penduduk langit, innallaha qad ahabba fulanan fahibbu. Ya, wahai ahli langit. Maksudnya malaikat Jibril menyeru kepada semua para malaikat. Ya, dia mengatakan sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu ahlus sama. Maka semua penduduk langit pun mencintainya. Semua malaikat mencintainya orang ini. Wa yudha'u lahul qabulu fi al-ardi. Nah, kemudian orang ini diterima oleh penduduk bumi. Artinya semua penduduk bumi pun mencintainya. Luar biasa. Ya. Jadi dengan kita memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, terutama sholat sunat rawatib, akan mendatangkan kecintaan Allah, kecintaan Jibril, dan kecintaan semua malaikat, dan termasuk makhluk Allah yang ada di bumi mencintainya. Begitu. Nah, luar biasa Bu ya. Nah, padahal tadi ibadahnya sangat ringan, sebentar, tidak memberatkan, tidak banyak-banyak Bu ya, hanya 10 rakaat atau 12 rakaat, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah lantas berikutnya, nah ini saya sudah ya, tidak ada sholat sunat rawatib dalam perjalanan selain sholat sunat sebelum subuh dan sholat malam. Nah, sekarang bagaimana kedudukan sholat sunat rawatib yang lainnya? Ya, tadi diantaranya qobla asar, ba'da asar, qobla maghrib, qobla isya, ba'da subuh. Nah, satu sholat sunat sebelum asar. Ya, ini Bu. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imro'an shalla arba'an qoblal asri. Rasul bersabda, Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Huzaimah wa sahahu. Ya. Nah, hadis ini diteliti oleh para ulama yang lain, hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Ya, hadis yang lemah. Maka kalau hadis yang lemah, tentu kita semua tidak boleh bersandar apalagi beramal dengan hadis dhaif. Nah, apa alasannya? Di sini ada rawi atau sanad yang bernama Muhammad bin Mihram. Ya, Muhammad bin Mihram yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang keberadaannya. Di antaranya ya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa Ibnu Mihram ini termasuk saduq. Ya, yukhti'u artinya suka banyak salahnya. Ya, orang yang tidak meriwayatkan hadis kecuali sangat sedikit dan seluruh hadisnya tidak jelas kebenarannya. Gitu ya. Nah, itu dalam autor Bu. Nah, itulah kedudukan sholat sunat sebelum asar. Ya. Jadi kalau saya katakan tadi, kalau kita sudah menemukan hadis yang sahih, maka itulah yang menjadi pegangannya. Apalagi hadis muttafaqun alaih, apalagi hadis riwayat Imam Bukhari atau sudah itu. Ya. Kemudian yang kedua, sholat sunat setelah asar terlarang, tidak boleh. Jadi ada dua, pertama ba'da subuh dan ba'da asar terlarang, tidak boleh kita melaksanakannya. Yang ketiga, sholat sunat sebelum maghrib. Nah ini Bu. Ya. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzni radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qoblal maghribi. Rasul bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib. Sallu qoblal maghribi, salatlah sebelum
maghrib. Tsumma qala fisalisah, kemudian Nabi berkata pada yang ketiganya, liman syaa, bagi orang yang mau. Kenapa? Karohiyatan ayatahidahan nasu sunnatan. Rasul takut ya kalau itu dianggap sunnah bagi manusia. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sholat sunat qobla maghrib itu boleh. Ya, hanya tidak termasuk sholat rawatib. Ya, kenapa? Tidak ada hadis yang menerangkan bahwa Rasul melaksanakan sholat itu, sholat sunat sebelum maghrib, hanya menganjurkan. Sedangkan Rasul juga tidak melaksanakan, begitu ya. Nah di sini liman syaa, bagi orang yang mau saja. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Tentu Rasul takut kalau hal itu ya dianggap menjadi sunnah, ya menjadi sunnah rawatib yang tidak ditinggalkan, gitu ya. Nah dengan demikian ya misalnya kita ada jeda waktu sholat maghrib dari qomat ke ya ini mangga silakan. Sekali lagi hanya tidak termasuk rawatib, gitu ya. Nah, mutlak kalimatnya. Ya. Baik. Nah, itulah Bapak sekalian terkait dengan sholat sunat rawatib yang disunahkan Rasulullah dan tidak disunahkan. Nah, maka dengan demikian kembali kepada kaidah Bu bahwa al aslu fil ibadah al butlan hatta yakumad dalilu alal amri, bahwa hukum asal dalam ibadah itu batal, tidak boleh sehingga ada dalil yang memerintahnya. Rasul mencontohkan dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak boleh kita beribadah dengan dasarnya mumpang mengpeng. Ibu sholat naon mumpang mengpeng salse Ustaz. Aya gitu sholat mumpang mengpeng salse ya. Ya kamari di Mekah Bu, sampai saya dimarahi oleh seorang pembimbing. Ya, kan saya menganjurkan selama di Mekah itu semua jemaah jamak qashar. Ya, kenapa? Kita dalam safar. Kumaha cuk eta pembimbing teh dasar harusna eta mata pembimbing teh belagu bodoh. Ya manya salat di Mekah di Madinah di qashar pan sakitu gede pahalana. Mumpang mumpeng di Mekah atuh gitu. Ya mumpang mumpeng di Mekah. Cing Bu, lamun aya nu kitu ka urang amak moal. Diantepkeun. Artinya kalau ada orang berbicara seperti itu berarti sebatas itu ilmunya. Tong di layanan ku urang teh. Kamu di Mekah tidak boleh jidal kan gitu. Saya mewanti-wanti pada jemaah kan begitu. Bapak Ibu tolong ya di jemaah itu. Ketika ada perbedaan dalam bab ibadah, tolong kedepankan sikap tasamuh, saling menghormati, saling menghargai. Ketika ada perbedaan, ya ru'yah. Ulah saban geureuh di Mekah mah. Kenapa? Kalau saban geureuh nanti menimbulkan jidal. Padahal jidal itu hal yang diharamkan, mengurangi pahala. Gitu. Jamaah cara gitu. Urang nu pahala-pahalana diuji ku Allah. Pembimbingna. Dasar pembimbing bodoh. Dasar wah. Gitu ya. Belagu gitu. Menyasar di mana Bu? Di Mekah, di Madinah, maka di qashar. Masya Allah Nah itu. Jadi hukum asal dalam ibadah itu tidak boleh sehingga ada dalil yang memerintah. Jadi ulah dasarnya mumpang mengpeng di Mekah. Hayu we sholat. Kernaon ibu sholat wae mumpang mengpeng di Mekah. Biasa gitu? Biasa. Semua diatur dengan aturan yang benar. Nurang lebet ke masjid sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid aya hadisna, aya contohna. Ibu tasudu dekul sholat 2 rakaat. Sholat tuhur atau sholat syukrul wudu aya dalilna, aya perintahna kan gitu.
Ya. Nah kemudian pas jam 8 siang keur meletik parempe dekul salat minimal 2 rakaat. Oh, salat duha aya hadisna dicontohan ku Rasul. Kan begitu. Semuanya ada aturannya. Gitu. Teu aya salat mumpang meungpeung gitu ya. Pangabu pertosan. Ya. Bolehkah sholat syukur wudu tidak langsung? Ya, artinya diselang dengan kegiatan yang lain. Ya. Nah, kalau melihat hadis, begitu Bilal bin Rabah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali sholat setelah aku berwudu. Jadi begitu selesai wudu langsung sholat. Nah, bagaimana kalau misalnya kameng aya kegiatan yang lain? Boleh ya kalau terselang hanya sebentar ngan ulah tos wudu jalan-jalan heula ka mana ke soto ya. Kalau hanya sebentar ya boleh saja kan gitu ya. Contoh misalkan gini, sholat tahiyatul masjid kan kedah ulah sadi heula kan gitu ya. Idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kalian masuk masjid kata Rasul fala yajlis, jangan langsung duduk hatta yusalli rakaat ini sehingga salat 2 rakaat. Gitu. Ibu teh pameng saya pameng hilang joge ke cali. Ya, Allah can salat sunat tahiyatul masjid datos cali keur hoream nih. Ya, itu salat sunat, magi berpendapat tos cali. Boleh. Contoh ada seorang sahabat ketika Rasul sedang khutbah pada Jumat ya. Rasul sedang khutbah, ada seorang sahabat masuk ya sholat Jumat langsung cali. Rasul bertanya ya, sholaita, apakah engkau sholat? Belum. Kum kata Rasul, berdiri silakan sholat 2 rakaat. Gitu ya. Jadi ya sholat sunat tahiyatul masjid kalau kita sudah duduk karena lupa ya boleh kita berdiri kembali untuk sholat sunat tahiyatul masjid begitu. Jadi duduk itu bukan syarat ya, belum duduk itu bukan syarat gitu. Demikian banyak. Ayo silakan Bu. Ini dulu setelah tubuh sultan. Dialah mengapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kan kalau kita sedang umroh itu kita termasuk safar. Ya. Nah, apakah kita boleh tidak melaksanakan sholat sunat rawatib ini? Karena kan kalau misalnya kita safar keluar kota hanya melaksanakan qobla subuh sama sholat tahajud ya. Ya. Nah, kalau misalnya saat umroh, apakah kita boleh melaksanakan sholat sunat rawatib? Ya, maka. Jadi ketika umroh, ketika haji itu termasuk safar. Ya. Nah, maka ketika safar itu Rasul tidak mencontohkan melaksanakan sholat sunat rawatib. Nah, ketika Rasul sholat di Muzdalifah dikatakan walam yusabbih bainahuma. Karena di Muzdalifah itu kan jamak qashar maghrib dengan isya, ya. Nah, Rasul maghrib dulu 3 rakaat, baru isya 2 rakaat. Diterangkan walam yusabbih bainahuma, Rasul tidak sholat di antara keduanya baik qabla maupun ba'da. Demikian pula ketika di Arafah sholat jamak qashar zuhur dengan asar, disebutkan walam yusabbih bainahuma, Rasul tidak sholat sunat di antara keduanya. Gitu ya. Nah, demikian pula di luar ketika umroh, misalnya kita di sholat di haram gitu ya, kita hanya ikut melaksanakan wajibnya saja gitu ya, tidak melaksanakan sholat rawatibnya atau lebar usai ya. Jadi kita tidak melaksanakan sholat sunat lain karena malas, karena Rasul nyontohan tah urang dengan tidak melaksanakannya karena mengikuti Rasul, urang mendapatkan pahala dari tidak melaksanakannya. Begitu. Kan sebutnya.
Contoh ibu misalnya sedang haid, tidak sholat, tidak saum, ya. Nah, ibu mendapatkan pahala dari meninggalkannya. Coba lamun ibu sholat, ibu saum keur haid, menang pahala, menang siksa, menang siksa. Sebab ngalanggar. Jadi ibu mendapatkan pahala dari meninggalkannya karena dilarang. Nah, ketika kita di Mekah, di Majelis Umroh, tidak melaksanakan sholat rawatib, ya, karena Rasul tenyontoan. Nah, kita mendapatkan pahala dari tidak melaksanakannya karena mengikuti Rasul. Atiullah wa atiur Rasul, kan begitu. Nah, kecuali sholat sunat sebelum subuh, kan gitu, ya. Ibu, yang lainnya silakan. Ini Ustaz, kalau kita safar ya kan, kalau safar itu ada orang yang bilang sholat itu batasnya ada 3 hari atau dibatas atau enggak dibatas gitu, atau selama kita safar. Ya. Nah, sampai kapan kita bolehnya qashar ketika safar itu? Itu pekan depan ya, bulan depan, ya, dibahasnya tentang tuntunan sholat safar dalam perjalanan. Tapi bolehlah sekarang apa-apa. Ya, jadi sebetulnya tidak ada batasan berapa lama dan tidak ada batasan berapa jauhnya, gitu. Nah, pertama, ya, Aisyah dalam hadis itu bahwasanya Rasulullah, Anas ya, kharajna ma'an Nabi sallam, aku keluar bersama Nabi sallam ila Makkah, min Madinah ke Mekah, ya, ketika Rasul melaksanakan haji wada waktu itu. Rasulullah tinggal di Mekah itu selama 19 hari, ya. Maka selama itu Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat. Rasul berapa hari? 19 hari, ya. Nah, Rasul tinggal di Mekah 19 hari itu bukan batas masa tinggal. Karena contoh misalnya sahabat yang lain, diantaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu tidak bisa pulang karena terhalang salju di Azerbaijan selama 6 bulan. Maka Ibnu Umar selama itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Gitu ya. Intinya selama kita safar, nah misalkan bapak-bapak safar ya ke kota yang lain, ya, berbulan-bulan, maka selama itu kita sholat qashar. Kecuali upami gaduh pos 2 di itu, ya, gaduh pos 2. Nah itu sudah gugur safarnya karena sudah punya pos 2. Ya. Nah gitu Bu ya. Nah, kemudian jarak. Ya. Nah, jarak itu mengatakan karena idza kharaja salasata amjal, apabila Rasul keluar ya sejauh 3 mil, ya, sholat rakaataini, sholat 2 rakaat. 3 mil, Bu. 1 mil itu 1718 meter atau 1600 meter. Kalau 3 mil kali 3 antara 6 sampai 7 kilo. Itu batas minimal. Gitu ya. Kan ulah tuh kapayun mah misalkan beres qashar. Gitu ya. Nah, gitu Bu ya. Itu dalam batasan safar. Jadi misalkan ketika umroh pakai 9 hari, maka selama 9 hari itu boh di jalanan, boh sampai di sana melaksanakan sholat qashar, kecuali ketika kita berjamaah dengan imam di Masjidil Haram atau di masjid yang lainnya, maka kita sholat mengikuti imam, gitu ya. Walaupun bertahun-tahun, misalnya seperti
TKW kan 2 tahun ya. Eta mah atuh parang tos mukimin eta mah Bu. Tos mukim eta mah. Ya. Jadi sampai 6 bulan masih bisa. Itu kan bukan sengaja 6 bulan di sana karena memang terhalang bulan. Jadi itu bukan batas maksimal minimal, bukan ya. Selama safar. Gitu ya. Jadi kalau punya istri 2 kan nggak bisa tidak bisa di safar ya. Ya. Contoh Utsman bin Affan ketika ke Mekah itu Utsman karena punya istri di Mekah maka tidak kosor karena punya istri itu pos 2. Gitu ya. Itu. Ayah gitu. Ya. Bubina ayat 2. Ya, di mana? Cimahi hiji, Bandung hiji. Apa itu safar? Di mana ibu KTP-na? Nah, eta oke. Ya, sesuai dengan KTP. Berarti ibu ke Cimahi teh safar gitu. Refreshing. Gitu Bu ya. Nah, makanya bapak-bapak cek apa hiji, Pak. Hiji di Bandung, hiji di Cimahi. Sudah Bu ya. Yang lain udah? Dia mengapa aja? Kalau kita melakukan syukur wudhu, bahkan kita mau melakukan sholat berjamaah di masjid, setelah wudhu kan kita mau melakukan, apakah ada tempat khusus dilaksanakan Ustaz untuk syukur wudhu itu di masjid? Oh iya. Bolehkah kita sholat syukur wudhu di masjid? Ya, supaya tidak pabaliut gitu ya. Urang terlebat ke masjid ieu teh tahiyatul masjid heula syukur wudhu. Nah, boleh di luar dulu misalnya bade syukur wudhu heula di luar di teras. Boleh lepat ke masjid tahiyatul masjid. Rajin pisan, Masya Allah. Bakating ku hoyong rumah di surga gitu ya. Gitu kan ya? Ini Ustaz, kalau kita sholat zuhur di masjid, kita datang sudah azan zuhur. Baik dikerjakan satu masjid dengan rawatib yang 2 rakaat atau langsung 4 rakaat itu. Ya. Nah, baik Babu. Nah, ketika kita selesai, ketika masuk masjid, ya, kemudian adang berkumandang, ya. Nah, apakah kita dua-duanya laksanakan ya sholat tahiyatul masjid dengan rawatib gitu ya, maka laksanakanlah rawatibnya saja ya. Kenapa? Karena dengan rawatib itu sudah tahiyatul masjid begitu ya, begitu Pak. Yang lainnya sudah Bapak? Oh masih ada. Oh Ibu. Tadi Mampang ayah di Mekah ayah rencana mah mumpun di Mekah jadi ngambil umroh buat terasnya anak nanti mikot kata ipan itu dia gitu kan kumaha itu jatuh sen abi mah hajina sekali ngan umrohna sabara-bara kali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasul itu melaksanakan umroh 4 kali dalam satu perjalanan masing-masing. Ya, satu ada umroh Hudaybiyah, ada umroh Qadha, ya, ada 4 umroh Rasulullah. 4 kali umroh. Semua umroh yang dilakukan Rasul itu dalam satu perjalanan. Ya, tidak Rasul misalkan selama tadi 19 hari di Mekah bolak-balik keluar untuk mengambil mikot. Jadi kalau kita melihat dalil, tidak ada satupun dalil menjelaskan hal itu. Bolehnya umroh berkali-kali ketika sudah sampai di Mekah. Gitu ya. Nah, itu pun beralasan dengan hadis Aisyah. Ya, ketika Aisyah itu umroh dari Ji'ronah. Ya. Nah, waktu itu Aisyah ketika akan haji, beliau
mengalami haid. Ya. Nah, Rasul mengatakan, "Ib'ali, kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh jemaah haji yang lain, kecuali tawaf di Baitullah tidak boleh." Hanya Aisyah kekeh wae, ya, kekeh wae hayang ihlal umroh mulai lagi, gitu ya. Maka Rasul pun mengizinkan dan memerintahkan siapa, kakaknya Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar, untuk membantu atau mengantar Aisyah, ya. Sedangkan Abdurrahman bin kakaknya sendiri tidak melaksanakan, gitu ya. Nah, jadi kalaulah itu diperintahkan Rasulullah, disunahkan, maka tentu para sahabat pun akan berbondong-bondong ketika mereka sampai di Mekah, berbondong-bondong untuk mengulang-ulang umrah, ya. Dan jemaah yang lain mah tidak ada, ya, itu khusus hanya jemaah Indonesia saja, ya. Kalau jemaah di Timur Tengah itu tidak ada, ya, yang berulang-ulang ke tempat-tempat mikot untuk melaksanakan umrah berkali-kali, tidak ada, Bu, ya. Cuma satu kali gitu ya. Cuma satu kali, ya. Jadi kalau kita ke Mekah itu bukan mengulang-ulang umroh, yang disunahkan memperbanyak tawaf sunat, ya, seperti penduduk Mekah, ya. Orang Mekah mah tidak disunahkan untuk umroh. Orang Mekah mah, ya, orang yang asli di Mekah, itu. Nah, orang Mekah mah disunahkan untuk memperbanyak tawaf di Baitul. Demikian pula ketika kita berkunjung ke Mekah, bukan berulang kali umroh, ya, tetapi memperbanyak melakukan tawaf sunnah, begitu ya. Sudah, Pak, jam 11 saya ini ada acara lagi setelah duhur, ya, nanti nyambung sampai sore untuk jadwal. Demikian, ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian pada hari ini. Kajian kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya dari kebodohan saya pribadi dan yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi ibu-ibu tauziah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz mengenai tuntunan salat sunnah rawatib sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kita tidak pernah meninggalkan rawatib, ya Bu, ya, yang pahalanya tadi apa, Bu? Dibuatkan rumah di surga. Apalagi yang tadi qobla subuh pahalanya setengah malam, ya. Apa? Ya, itu mungkin, ya Bu, ya. Semoga kita bisa selalu melakukan rawatib, dan terima kasih kepada Pak Ustadz, semoga menjadi amal soleh bagi Ustadz, dan juga semoga menuju pulang diberikan kelancaran serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya, juga kepada Ibu Neti. Ibu Neti, terima kasih atas kehadirannya. Tahu-tahu ada suaranya aja, nggak kelihatan hadirnya. Makasih ya. Jazakillah khairan katsira. Enggak ibu-ibu betah kene, Bu? Atur nuhunnya karena kasumpingan anak, mudah-mudahan kehadirannya, langkahnya yang tentunya disertai dengan keridhaan Allah, keikhlasan, semoga akan menjadi amal-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya Allah. Untuk Pak Samsudin,
Untuk Pak Samsudin juga kita mohon doanya juga, semoga beliau cepat sembuh, cepat bisa jalan yang normal lagi tanpa tongkat, dan semoga sehat walafiat lagi, bisa beraktivitas seperti dahulu kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Mangga ibu bade arah mangheula.